Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bintang Putri Saibani dengan NPM 21067325576. Di sini saya akan menjelaskan tentang video assignment yang telah diberikan oleh Bapak Adam. Langsung kita menuju pertanyaan pertama, yaitu apa itu compounding? Compounding sendiri, teman-teman, merupakan proses pencampuran polimer yang di mana merupakan langkah penggabungan plastik yang sedang dilelehkan dengan bahan tertentu dengan tujuan untuk mengubah dan mencapai sifat-sifat khusus yang diinginkan polimer. Pertimbangan dalam mencapai karakteristik tersebut mencakup karakteristik fisik, termal, elektris, dan estetika. Oleh karena itu, untuk mencapai keempat karakteristik tersebut, kita perlu menambahkan bahan tambahan yang dapat meningkatkan karakteristik tersebut, sehingga pada akhirnya kita akan mendapatkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya adalah faktor terpenting dalam compounding. Bisa kita lihat dalam pemilihan dan pemanfaatan bahan tambahan aditif. Dalam proses compounding polimer, bahan tambahan atau aditif menjadi elemen yang sangat penting karena memiliki peranan utama dalam meningkatkan karakteristik polimer dasar. Bahan tambahan ini melibatkan berbagai jenis zat seperti pengubah sifat, plastis, plasticizer, pengisi fillers, penstabil, stabilizer, pewarna, pigmen, dan penahan api, yaitu flame retardant. Seleksi jenis dan kadar bahan tambahan memegang peranan sentral dalam mencapai sifat-sifat yang diharapkan material polimer. Sebagai contoh, pemilihan pengubahan sifat plastis dapat mempengaruhi tingkat elastisian polimer, sementara penggunaan pengisi dapat meningkatkan kekuatan dan keteguhan material. Terdapat beberapa interaksi yang terjadi antara bahan tambahan dan polimer, serta peran krusial yang dimainkan oleh bahan tambahan dalam mencapai sifat-sifat yang diinginkan dalam material. Sebagai contoh, pembicara menjelaskan bagaimana bahan tambahan seperti pembantu proses processing membantu dalam mengurangi gesekan antara rantai-rantai polimer. Oke, selanjutnya adalah tentang compounding and equipment dan teknis. Bisa dilihat pada di gambar beberapa equipment yang digunakan adalah seperti feeder atau hopper, lalu adalah extrusion, lalu adalah tempat pendinginan, lalu ada di tempat pelletizing. Selanjutnya beberapa langkah-langkah yang bisa digunakan adalah dari material preparation, yaitu mengumpulkan bahan dasar berupa resin polimer dan bahan tambahan yang diperlukan. Contohnya pengubah sifat plastis, pengisi, penstabil, atau pigmen. Selanjutnya adalah pastikan semua bahan disimpan dengan benar dan bebas dari kontaminan. Ukur dan timbang bahan mentah dengan resep atau formulasi pencampuran. Selanjutnya kita masuk ke dalam feeding. Kita memasukkan resin polimer yang telah diukur dan bahan tambahan ke dalam peralatan pencampuran. Gunakan pengumpahan gravimetri atau volumetrik untuk mengendalikan laju aliran bahan secara akurat. Serta kita masuk ke tahap melting dan mixing, di mana bahan-bahan dimasukkan ke dalam mesin extruder yang merupakan mesin yang paling umum digunakan dalam proses pencampuran polimer. Barrel extruder dibagi menjadi beberapa zona dengan kontrol suhu yang berbeda untuk melemburkan polimer dan menjaganya dalam keadaan leleh. Bahan tambahan dimasukkan ke dalam lelehan polimer pada titik-titik tertentu sepanjang barrel extruder. Elemen pencampur dalam extruder seperti sekrup dan blok pengaduk membantu mendispersikan dan mencampur bahan tambahan secara merata dengan polimer. Selanjutnya adalah pelletizing, di mana banyak kasus polimer yang dieksekusi dipeletkan menggunakan pelletizer atau pemotong. Tahap ini melibatkan pemotongan ekstrudat kontinu menjadi pelet kecil yang seragam dan kemudian
penanganan dan pengolahan lebih lanjut. Oke, kita lanjut masuk ke compounding dan tekniknya, yaitu adalah penyebaran merata aditif dalam material polimer adalah kunci dalam pencampuran. Untuk mencapai hal ini, beberapa pertimbangan perlu diperhatikan, termasuk menggunakan teknik pencampuran yang sesuai, seperti memilih sekrup dengan geometri yang cocok dalam extruder, serta adalah pengaturan suhu yang tepat untuk memastikan bahan tambahan larut dan tercampur efisien, serta mengendalikan kecepatan pencampuran dan pergerakan bahan di dalam mesin. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam aditif, tipe dan klasifikasi dari aditif. Aditif atau bahan tambahan sendiri digunakan dalam berbagai aplikasi industri, termasuk dalam proses pencampuran polimer. Beberapa jenis umumnya adalah plasticizer, yang dimana ada dibagi menjadi plasticizer primer dan sekunder dengan fungsi meningkatkan fleksibilitas dan keelastisian polimer serta mengurangi kekakuan. Selanjutnya adalah filler atau pengisi, di mana beberapa jenisnya adalah mineral, serat, dan partikel organik atau anorganik. Fungsinya adalah meningkatkan kekuatan, kekakuan, dan ketahanan aus material polimer. Selanjutnya adalah stabilizer, ada stabilizer thermal, stabilizer UV, dan stabilizer antioksidan, di mana fungsinya adalah melindungi polimer dari kerusakan yang disebabkan oleh panas, radiasi UV, dan oksidasi. Selanjutnya adalah pigmen atau pewarna. Ada jenisnya adalah pewarna organik dan anorganik. Fungsinya adalah memberikan warna dan estetika pada polimer, digunakan dalam produk seperti plastik berwarna. Selanjutnya adalah flame retardants atau penahan api, di mana fungsinya adalah meningkatkan ketahanan terhadap api dan memperlambat penyebaran api dalam material polimer. Selanjutnya adalah antioksidan, di mana jenis antioksidannya adalah fenolik, amin, dan antioksidan sulfida, di mana mencegah oksidasi dan degradasi material polimer akibat paparan oksigen dan panas. Selanjutnya ada antistatic agent, di mana mengurangi atau mencegah penumpukan muatan listrik statis pada material polimer. Selanjutnya adalah impact modifiers, di mana dapat meningkatkan kekuatan dan tahanan terhadap benturan material polimer. Selanjutnya adalah lubrikan atau pelumas, di mana ada pelumas internal dan pelumas eksternal, berfungsi untuk memfasilitasi pergerakan dalam mesin ekstrusi, mengurangi geseran antar material dan mesin. Selanjutnya ada juga beberapa processing aids atau pembantu proses, seperti dapat membantu aliran, membantu pelarutan, dan membantu dispersi. Fungsinya adalah kemudahan pengolahan dan pencampuran material polimer. Selanjutnya adalah foaming agent atau blowing agent. Itu dapat berjenis kimia ataupun fisika. Fungsinya adalah membentuk struktur busa dalam material polimer, di mana untuk mengurangi berat dan meningkatkan isolasi thermal. Selanjutnya adalah biosida atau biokida, di mana memiliki jenis-jenis antimikrobal, fungisida, dan algisida. Fungsinya untuk mencegah bakteri pada material polimer. Terakhir adalah colorants atau pewarna, di mana jenis atau pewarna berbasis air, berbasis pelarut, serta fungsinya adalah memberikan warna pada material polimer untuk tujuan estetika atau identifikasi. Kita masuk ke mekanisme filler dan reinforcement. Filler sendiri di mana penggunaannya adalah untuk metode penambahan penguat dengan menggunakan material lain, biasanya seramik, di mana polimer bertindak sebagai matriks dan keramik sebagai penguat, tujuannya untuk meningkatkan dan mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan dari polimer, karena plastik cenderung memiliki sifat yang rendah, sedangkan keramik memiliki sifat yang tinggi. Dengan menggabungkan keduanya, mereka saling mendukung untuk mencapai sifat-sifat maksimal. Keuntungan utama dari penggunaan pengisi biayanya adalah murah dan penggunaan plastik yang lebih sedikit. Penguat paling umum digunakan adalah kalsium karbonat pada PVC dan PP. Selain itu, sifat kimianya juga stabil, yang membuat pilihannya menjadi baik karena merupakan senyawa dalam.
Oke, mekanismenya adalah eh, selanjutnya kita masuk ke mekanisme dan klasifikasi dari plasticizer. Plasticizer sendiri merupakan zat yang ditambahkan ke dalam sebuah bahan untuk membuat lebih lunak dan fleksibel dengan cara meningkatkan plastisitasnya dan menurunkan viskositas. Plasticizer berbentuk zat kecil yang masuk ke antara polimer-polimer serta bahan yang ditargetkan. Dan plasticizer sendiri membuat letak polimer menjadi berjauhan. Hal ini menyebabkan kekuatan ikatan intermolekuler antara polimer menjadi melemah. Tahapan-tahapan dalam plasticizer adalah penyusupan, di mana plasticizer berdifusi di antara rantai polimer. Untuk mereka memasuki ruang di antara rantai polimer, baru kemudian terjadi pemisahan rantai, di mana plasticizer mengurangi daya tarik antar molekul, sehingga mengakibatkan rantai-rantai menjadi lebih terpisah satu sama lain, menghasilkan material yang lebih fleksibel. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Ada plasticizer cair, mekanismenya adalah pelumasan, di mana molekul plasticizer mengurangi gesekan antara rantai-rantai polimer. Mungkin pergeseran molekul yang lebih mudah, hasilnya material plastik menjadi lebih lentur dan mudah diolah. Bisa dilihat seperti pada gambar yang di bawah. Serta adalah plasticizer padat, di mana mekanismenya adalah pembuatan ruang kosong. Molekul-molekul plasticizer dapat membantu membentuk ruang kosong di dalam material plastik. Selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasinya. Beberapanya adalah phtalates, ada esters, ada fosfat, ada sitrat, serta ada bio-based plasticizer seperti epoksi minyak kedelai dan minyak biji rami, serta minyak nabati lainnya. Aplikasinya adalah label, seal, profile, films, wallpaper, coating printing ink, synthetic leather, textiles, glues, packaging, serta undercoat. Selanjutnya kita masuk ke dalam mekanisme klasifikasi antioksidan. Zat yang ditambahkan ke polimer untuk mencegah atau memperlambat degradasi oksidatif. Degradasi oksidatif sendiri adalah proses yang terjadi ketika polimer bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan perubahan struktural dan menurunkan sifat polimer itu sendiri. Peran aditif sebagai penghambat degradasi oksidatif dengan cara menetralkan radikal bebas. Penyebab utama dari degradasi oksidatif, sehingga dengan menetralkan radikal bebas, antioksidan dapat mencegah reaksi berantai dimulai, atau chain initiation dan rusak polimer dapat dicegah atau diperlambat. Ada juga mekanisme free radical scavengers, di mana radikal bebas adalah atom atau molekul dengan elektron yang tidak berpasangan yang membuatnya sangat reaktif. Radikal bebas dapat bereaksi dengan polimer untuk menyebabkan kerusakan. Sehingga antioksidan bekerja sebagai free radical scavenger dengan menyumbangkan elektron kepada radikal bebas. Elektron ini kemudian menetralkan radikal bebas sehingga mencegahnya bereaksi dengan polimer. Ada dua mekanismenya, yaitu ada dua jenisnya, yaitu primary antioksidan yang berfungsi untuk menjadikan peroksida maupun radikal alkil yang terbentuk dalam tahap pengaktifan dan tahap propagasi. Misalnya seperti penoksi menjadi tidak aktif dengan membentuk radikal lain dan produk samping. Contohnya adalah vitamin C, vitamin E, serta beta karoten. Ada juga adalah antioksidan yang berfungsi mengurangi senyawa hidroperoksida dengan membentuk senyawa yang lebih stabil. Contohnya adalah organofosfat, yaitu mereduksi hiperoksida menjadi alkohol dan mengubahnya menjadi fosfonat. Serta ada tioestes yang menghancurkan hidroperoksida untuk membentuk turunan hexavalen sulfur yang stabil. Stabilizer sendiri berfungsi sebagai agen pelindung. Dalam stabilizer terdapat metalik stearat yang digunakan untuk memisahkan logam dan polimer. Strukturnya menyerupai lipid seperti membran sel, terdiri dari kepala polar, metalik, dan ekor non-polar stearat yang berikatan. Ini mencegah interaksi antar logam dan polimer. Dalam proses pencampuran heat stabilizer seperti kalsium zinc stearat digunakan untuk mengatasi interaksi antara logam dan polimer dengan menyerap panas berlebih dari mesin. Beberapa contoh dari stabilizer UV adalah aditif
yang melindungi polimer dari kerusakan akibat sinar UV. Contohnya adalah benzofenon dan hydratamine light stabilizer atau HALS. Untuk stabilizer thermal sendiri adalah aditif yang memberikan perlindungan terhadap degradasi thermal. Ya, jenis umumnya mencakup seperti metal deactivator, seperti fosfit, dan stabilizer panas seperti senyawa organostanum. Mekanisme dan klasifikasi koloran dan pigmen. Pewarna berperan dalam memberikan warna pada polimer dengan menyerap dan memantulkan cahaya. Mereka menyerap sejumlah cahaya yang datang ke arah mereka dan memantulkan sisa cahaya tersebut. Perbedaan antara pigmen dan pewarna adalah pigmen adalah pewarna padat yang tidak dapat terlarut dalam polimer matriks. Mereka tersebar dalam bentuk partikel padat di dalam polimer. Sedangkan pewarna adalah pewarna yang pelarut dan berinteraksi dengan matriks polimer melalui bentuk larutan. Pewarna dicampur dalam bentuk larutan atau dispers dan polimer cair. Warna yang dihasilkan berwarna meresap ke dalam polimer. Contoh yang umumnya adalah pigmen anorganik, seperti pigmen berbasis keramik. Pigmen organik adalah pigmen yang digunakan dalam industri plastik, memberikan warna yang cerah dan beragam. Pewarna organik contohnya adalah pewarna seperti akrilik yang digunakan dalam sintesis dan plastik. Pewarnanya memberikan warna sampai meresap ke dalam polimer. Kita lanjut ke dalam mekanisme dan klasifikasi flame retardant. Kimia tambahan yang digunakan untuk mencegah dan atau memperlambat penyebaran api pada bahan tertentu. Penghambat api dapat berupa aditif atau bahan kimia yang bereaksi dengan bahan dasar untuk membentuk lapisan pelindung atau menghambat reaksi kimia yang terjadi selama pembakaran. Terjadi beberapa mekanisme adalah efek endotermik, di mana penghambat api dapat menyerap panas dari api dan lingkungan sekitarnya, sehingga mengurangi suhu dan energi yang dibutuhkan untuk membakar bahan tersebut. Selanjutnya adalah efek penutup, di mana penghambat api dapat membentuk lapisan pelindung pada permukaan bahan yang terbakar, sehingga menghambat oksigen dan bahan bakar untuk mencapai api. Selanjutnya adalah chain reaction block, di mana menghambat reaksi berantai yang terjadi selama pembakaran, sehingga menghentikan proses pembakaran. Terakhir adalah gas reduction, di mana menghasilkan gas yang dapat menghambat pembakaran dengan cara memadamkan api atau menghambat reaksi kimia yang terjadi selama pembakaran. Beberapa aplikasinya bisa dilihat adalah home furnishing dan upholstery, transportation seats, ada enclosures, refrigeration, roofing, serta wall sheeting. Selanjutnya kita masuk ke dalam nuclear agent pada compounding, yang ditambahkan ke dalam polimer untuk meningkatkan kristalinitas dan mempersingkat waktu siklus. Dengan ada inti kristal, rantai polimer akan tersusun membentuk struktur seperti batang tipis atau benang yang menyebar ke seluruh arah. Bisa dilihat pada gambar. Yang atas adalah non-nucleatednya, di mana hanya muncul 2-3 kristal, di mana ini yang diberikan nucleated akan muncul lebih banyak kristal. Mekanisme dari nucleating agent sendiri adalah penambahan nucleating agent akan membentukkan nukleus, di mana molekul-molekul dalam sistem cair dapat mulai berkumpul dan membentuk inti kristal. Serta terjadi penurunan energi aktivasi, di mana dengan mengurangi hambatan energi, molekul-molekul dalam cairan lebih mungkin untuk berkumpul dan membentuk inti kristal. Kita langsung ke peningkatan stabilitas, di mana inti kristal yang terbentuk lebih tahan terhadap perubahan suhu. Serta ada terjadi pembentukan kristal, di mana pengaturan ukuran distribusi kristal dengan menentukan jumlah jenis dan agen nukleasi yang digunakan. Ukuran dan distribusi kristal sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita masuk dalam nucleating agent. Itu fungsinya di mana untuk mempercepat proses kristalisasi pada semi-kristalin, serta memperkecil ukuran kristal, serta ukuran kristal lebih kecil dibanding panjang gelombang visible light yang menyebabkan cahaya terusnya meningkat dan direfleksikan menurun. Kita masuk dalam antistatic agent, di mana zat aditif yang digunakan pada polimer dengan tujuan untuk mengatur muatan statis pada permukaan bahan plastik. Mohon maaf, ini gambarnya saya salah input, bukan yang ini yang nucleating. Kalau fungsi dari antistatic agent itu digunakan untuk mengurangi atau mencegah terjadi kumpulan muatan listrik statis yang dapat menarik debu atau kotoran.
atau partikel lainnya. Mekanismenya adalah dengan melakukan migrasi molekul agen antistatik ke permukaan polimer, di mana cenderung memiliki afinitas untuk berinteraksi dengan permukaan polimer yang bermuatan negatif, sehingga molekul agen antistatis menyusup ke permukaan. Lalu adanya tarikan molekul air dengan adanya penambahan molekul air pada permukaan, terbentuk lapisan tipis yang berperan sebagai lapisan antistatik. Ya, baru terbentuknya lapisan antistatik, di mana lapisan antistatik ini memungkinkan muatan listrik untuk dengan mudah mengalir melalui lapisan yang diserap oleh molekul air atau diantarkan ke lingkungan sekitarnya. Jenis atau subjenisnya adalah organik dan inorganik. Yang organik digunakan untuk membantu produktivitas dari muatan yang lebih dari permukaan polimer, sedangkan yang inorganik terdiri dari garam inorganik dan beberapa elemen yang dimasukkan ke dalam material polimer seperti garam, karbon black, karbon nanotubes, dan lainnya. Di sini adalah beberapa contohnya aplikasian dengan PVC, sampel, serta bahan makanan. Nama kemasan makanan. Selanjutnya adalah terakhir beberapa masalah dalam compounding. Beberapa tantangan adalah penyebaran tidak merata. Situasi ini dapat terjadi saat tambahan pigmen, penguat, dan pewarna tidak menyebar secara merata di matriks polimer. Beberapanya adalah degradasi termal polimer, kontaminasi, serta kekurangan aditif. Selanjutnya adalah solusinya adalah dari meningkatkan teknik campuran dengan menggunakan peralatan yang sesuai, memantau suhu secara ketat dalam proses, dan menggunakan teknik pendinginan yang efisien, serta melaksanakan langkah-langkah kebersihan yang ketat, memantau sumber kontaminasi potensial, dan melakukan peralatan yang telah digunakan. Terakhir adalah kekurangan agen tambahan dengan memastikan bahwa jumlah dan jenis bahan agen sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan sehingga mengikuti resep dan prosedur sehingga hasilnya pas. Itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.